Warga luar Kota Malang yang berwisata dan masuk ke Kota Malang dilakukan tes cepat COVID-19 atau rapid test di pos pengamanan Jalan Raya Balai Arjosari. Rapid antibody dilakukan secara acak berdasarkan nomor polisi kendaraan luar kota. 300 alat rapid disediakan petugas gabungan, polisi, TNI, dan Dinas Kesehatan. Kendaraan bernomor polisi luar Malang yang hendak masuk ke Kota Malang langsung dibelokkan ke pos pengamanan Natal dan Tahun Baru di pintu masuk Jalan Raya Balai Arjosari, Kota Malang. Petugas mengarahkan wisatawan menunjukkan identitas dan surat keterangan hasil rapid. Jika tidak mempunyai hasil tes rapid, wisatawan diminta mengikuti tes cepat COVID atau rapid test antibody. Total ada 100 alat tes cepat COVID antibody dan 200 tes antigen yang disediakan di pos pelayanan ini. Tes yang dilakukan di pos PAM ini karena selain terletak di perbatasan kota dan kabupaten, juga karena berada di dekat pintu keluar tol Pandaan Malang, sehingga jumlah wisatawan yang masuk ke Kota Malang dapat terpantau. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Sri Winarni mengatakan, jika wisatawan reaktif rapid test antibody, maka akan dilakukan rapid test antigen. Jika hasilnya positif, maka akan dilakukan tindakan selanjutnya dengan Dinas Kesehatan dan Polresta Malang Kota. Sementara itu, salah satu wisatawan dari Mojokerto yang hendak berlibur ke Malang mengaku kaget karena dicegat petugas untuk mengikuti rapid test. Menurutnya, harus ada informasi yang jelas bagi wisatawan agar bisa menyiapkan diri sebelum berlibur ke Malang. Mbak, dari mana Mbak? Dari Mojokerto. Dari Mojokerto. Ke Malang mau? Mau liburan ke Hawaii. Tahu Mbak kalau bakalan dirapid kalau wisata ke Malang? Enggak ada informasi apa. Nggak ada informasi apa-apa. Tadi udah jalan aja tiba-tiba dihentikan. Ya. Rapid test antibody secara acak ini akan terus dilakukan hingga momen libur Natal dan Tahun Baru usai. Hal ini untuk mencegah terjadinya transmisi lokal karena kasus COVID-19 yang terus melonjak di Kota Malang. Untuk rapid test yang kita sediakan hari ini, untuk rapid test antibody sejumlah 100, sedangkan rapid test antigen sejumlah 200 paket. Pertama kita lakukan rapid test antibody untuk men-screening awal adanya virus corona itu dengan rapid test antibody. Apabila nanti hasilnya rapid test antibody itu reaktif, maka akan kita tindak lanjuti dengan rapid test antigen. Apabila dilakukan rapid test antigen itu menunjukkan hasil positif, maka apabila yang bersangkutan itu adalah warga Kota Malang akan kita tindak lanjuti dengan pemantauan oleh puskesmas. Hasilnya kita sampaikan, data-datanya kita sampaikan pada puskesmas wilayah di mana dia bertempat tinggal untuk dipantau oleh puskesmas. Berikutnya, apabila itu warga di luar Kota Malang, maka tindak lanjutnya akan kita serahkan kepada Polresta untuk menindaklanjuti. Siman Alfredo melaporkan. Seluruh gereja di Kota Malang dilakukan sterilisasi oleh petugas Brimob dan kepolisian sebelum ibadah Natal dimulai. Sterilisasi gereja ini dilakukan agar memberikan kenyamanan bagi umat Kristiani dalam merayakan ibadah Natal. Petugas dari Brimob Detasmen B Polda Jatim Ampel Dento yang dibantu aparat kepolisian Polresta Malang Kota dengan peralatan lengkap dan unit K9 melakukan sterilisasi di seluruh gereja di Kota Malang. Dalam sterilisasi ini petugas melakukan pemeriksaan dan penyisiran di seluruh ruangan dan halaman gereja untuk memastikan kondisi gereja dalam keadaan aman. Sterilisasi di gereja ini dilakukan 2 jam sebelum ibadah Natal dimulai. Kapolsek Blimbing yang memimpin sterilisasi di kawasan Blimbing mengatakan bahwa sterilisasi gereja ini melibatkan petugas dari tim Jihandak Brimob, K9, dan Sabara Polresta Malang Kota. Sterilisasi juga dilakukan di semua gereja di Kota Malang. Sementara untuk pengamanan Natal tahun ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Petugas melakukan sterilisasi rutin sebelum ibadah Natal dimulai. Selain itu, petugas juga melakukan pos PAM di setiap gereja yang ada di Kota Malang. Ya, tempat yang nanti akan digunakan untuk jamaah melaksanakan ibadah Natal. Ada berapa banyak personil dari Jihandak yang diterjunkan, Komandan?
pengamanan dan penyisiran kali ini? Ada dari Satrimob Diandak, kemudian K9 dari Polres Malang Kota, dan unit Sabara. Apakah ada pola pengamanan yang berbeda di momen Natal kali ini, Komandan? Oh tidak, ya kita melaksanakan sterilisasi secara rutin sebelum pelaksanaan misa ya. Nah, jadi memang protapnya harus kita laksanakan terus sterilisasi. Simon Alfredo melaporkan. Umat Kristiani Gereja Gembala Baik di Kota Batu menggelar misa Natal secara tatap muka. Guna mengantisipasi lonjakan umat yang dilakukan ibadah Natal di tengah pandemi COVID-19, Gereja Gembala Baik memutuskan untuk membatasi jumlah jemaat dan dibagi dalam 3 sesi pelaksanaan misa Natal. Umat Kristiani Gereja Gembala Baik di Kota Batu merayakan misa Natal secara tatap muka. Untuk antisipasi terjadinya kerumunan jemaat saat melaksanakan misa Natal di tengah pandemi COVID-19, misa Natal dibagi 3 sesi, yakni pukul 17.00, pukul 20.00, dan pukul 6 pagi esok hari. Untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, setiap jemaat yang akan memasuki gereja dicek suhu tubuhnya dengan termogan, dan setiap jemaat juga diwajibkan melewati bilik untuk disemprot cairan disinfektan. Dalam misa Natal, selain dibagi 3 sesi, Gereja Gembala Baik Kota Batu yang biasanya menampung 1.500 jemaat dalam pelaksanaan misa Natal juga membatasi usia jemaat yang ingin melakukan ibadah atau misa Natal secara tatap muka, yakni dari usia 18 hingga 59 tahun. Pelaksanaan misa malam Natal Gereja Gembala Baik Kota Batu juga mendapat pengawasan ketat Satuan Tugas COVID-19 Kota Batu. Satgas COVID-19 Kota Batu selain melakukan pengawasan protokol kesehatan, juga melakukan pengamanan yang dibantu aparat kepolisian, TNI, dan sejumlah ormas di Kota Batu. Pastor Gereja Gembala Baik menjelaskan, sebagai umat Kristiani ikut memperteguh dan memperkukuh semangat kebangsaan. Karena itu beberapa bentuk dekorasi Natal dengan aksen dan nuansa Nusantara, Natal tahun ini mengambil tema dan mereka menamakan Dia Immanuel. Dekorasi yang digunakan syarat dengan nilai-nilai keragaman seperti keluarga kudus. Sementara penyelenggaraan Natal dilakukan secara khusus akibat pandemi. Tema Natal kali ini, mereka menamai Dia Immanuel. Mereka menamai Dia Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Kehadiran Tuhan ini, kita namakan Dia sebagai Immanuel. Tuhan yang mau datang untuk tinggal di tengah-tengah kita. Bukan hanya mereka saja yang menamai Dia Immanuel, tetapi kita juga harus bisa menamai Dia sebagai Immanuel, sebagai Tuhan yang datang untuk ada bersama kita, untuk mengalami hidup sebagai seorang manusia. Dengan begitu dia juga bisa tahu apa yang terjadi dengan kita, teristimewa dalam kondisi saat ini. Kita sedang dilanda oleh COVID-19 ini, kita mengharapkan dan kita berharap penuh kehadiran Dia untuk membebaskan kita dari salah satunya COVID-19 ini. Ada berapa jemaat yang ikut misa Natal? Jemaat di Paroki Batu totalnya 3.000-an. Biasanya gereja kita ini menampung kalau perayaan Natal gini 2.000-an orang. Tetapi kali ini kita membatasi 500 jemaat yang boleh ikut perayaan. Dan selain itu jam 6 sebentar, 15 menit lagi gerbang kita ditutup. Ya, yang tidak sempat mengikuti perayaan Ekaristi sore ini, besok pagi jam 6 ada, lalu jam 8 pagi juga ada. Sementara Kapolres Batu bersama sejumlah forum pimpinan daerah Kota Batu saat memantau jalannya misa Natal di Gereja Gembala Baik, memastikan pelaksanaan malam misa Natal yang dilakukan jemaat Gereja Gembala Baik berjalan dengan aman dan lancar, dan telah memenuhi standar protokol kesehatan, karena selain dilakukan pembatasan jemaat, dalam pelaksanaan malam misa Natal juga dilakukan pengetatan protokol kesehatan. Untuk kegiatan umat beragama, alhamdulillah lancar, tidak ada gangguan, dan kami pun dengan stakeholder yang ada, melibatkan ormas maupun instansi terkait, melaksanakan pengamanan bersama, dan sampai sekarang masih lancar dan aman.
pastikan aman ya. Dan protokol kesehatan tetap dijaga. Alhamdulillah. Untuk penambahan penjagaan dan Pasti, karena ada Pospam, Posyan, dan Satgas Covid terpadu sendiri, ada sendiri. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Libur cuti bersamaan Hari Natal 2020, pengunjung wisata Bromo mengalami penurunan. Penurunan ini berdampak informasi penutupan tempat wisata di Kabupaten Malang pada tanggal 30 Desember serta pengetatan protokol kesehatan COVID-19 bagi wisatawan yang masuk ke Malang Raya. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Gunung Bromo mengalami penurunan yang berangkat dari Kabupaten Malang. Turunnya jumlah wisatawan ini diduga terdampak berita atau informasi akan ada penutupan objek wisata di Kabupaten Malang pada tanggal 30 Desember untuk mengantisipasi munculnya klaster baru COVID-19 dari aktivitas wisata serta pengetatan protokol kesehatan penanganan COVID-19 bagi wisatawan yang datang ke Malang Raya. Saat ini para wisatawan yang akan berlibur ke Gunung Bromo masih tetap harus booking terlebih dahulu karena jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 1.634. Jumlah tersebut merupakan 50% dari total kuota. Pihak operator jasa jeep wisata mengungkapkan jumlah pengunjung cukup sepi dalam beberapa hari terakhir dan belum mengetahui secara pasti apakah kawasan Gunung Bromo termasuk tempat wisata yang akan ditutup pada tanggal 30 Desember mendatang. Pihaknya masih menunggu informasi dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di lokasi rest area Gubuk Laka, protokol kesehatan masih tetap diberlakukan dan terlihat kawasan rest area cukup ramai dengan aktivitas jasa jeep wisata dan juga kendaraan wisatawan yang sedang liburan ke Gunung Bromo. Untuk pengunjung sekarang ini agak sepi, Pak. Soalnya kendala dari informasi mau ada yang ditutup Bromo itu sama tempat wisata di Malang Raya. Ya, rapid pengunjung agak sepi. Ya. Kalau dibandingkan sama tahun lalu sangat jauh ya? Iya, sangat jauh. Kalau untuk tahun lalu bisa sampai jeep bisa balik sampai 2 kali. Iya, kalau sekarang? Ya, kalau sekarang nggak bisa. Supaya antrian ini aja yang ngantri udah 2 hari, 3 hari belum naik. Berangkat jeepnya, ya? Iya, nunggu antrian. Ini sistem sini antrian. Semenjak dibuka kemarin setelah Covid ada pembukaan ini sampai sekarang nih. Tapi lumayan ya ada. Alhamdulillah bisa ada aja yang naik untuk jeepnya semua. Ada yang naik. Hanya saja mungkin ini belum jelas ya untuk tanggal 30 ya? Iya, belum jelas. Untuk lebih jelasnya nanti di Taman Nasional untuk tempat wisatanya untuk Malang Raya itu udah ada katanya udah ada penutupan. Tapi ya tetap peningkatan memang ada ya? Ada. Sejak libur cuti bersama sampai sekarang alhamdulillah ada peningkatan ya? Alhamdulillah ada. Ada peningkatan, ya. Oke. Tapi protokol kesehatan tadi kan Mas ya? Tetap untuk protokol kesehatan untuk dijalanin semua. Dijalanin semua, oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Menurunnya kunjungan wisatawan ke Malang Raya berpengaruh pada kondisi pasar yang relatif lebih sepi dibandingkan hari biasa. Libur perayaan Natal dan menjelang Tahun Baru masih belum terlihat peningkatan yang signifikan. Kendaraan yang masuk Malang Raya dan bahkan cenderung sepi. Beginilah pemandangan di Pasar Karangploso, Kabupaten Malang. Berbeda dengan pada hari biasa, libur perayaan Natal pasar cenderung lebih sepi pengunjung. Hal ini diduga karena menurunnya jumlah kunjungan wisatawan yang melintas di Kabupaten Malang maupun yang akan menuju ke Kota Batu, sehingga berdampak pada berkurangnya pengunjung yang singgah di rumah makan atau warung makan lainnya di sepanjang Jalan Raya Karangploso maupun di Kota Batu. Pengetatan protokol kesehatan penanganan COVID-19 bagi wisatawan yang masuk ke Malang Raya untuk menghindari klaster penyebaran COVID-19 dari aktivitas kegiatan wisata berpengaruh pada keberadaan warung makan, tempat wisata, homestay maupun penginapan yang jumlah pengunjungnya mengalami penurunan pada hari libur. Akibatnya, pelaku usaha rumah makan, homestay maupun penginapan membatasi penyediaan kebutuhan untuk para tamu atau pembeli. Terlebih di sepanjang Jalan Raya Karangploso terdapat beberapa rumah makan besar yang biasanya ramai pengunjung setiap liburan. Menurut juru parkir Pasar Karangploso menjelaskan, jumlah pengunjung relatif lebih sepi dibandingkan beberapa hari yang lalu. Berbeda dengan pada hari biasa,
yang selalu ramai pembeli khususnya pada pagi hari. Di lokasi kawasan parkir pintu masuk depan pasar juga terlihat kendaraan yang parkir tidak padat dan banyak tempat parkir kosong kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sepi sekali Pak. Sepi sekali ya? Iya, turunnya 30%. Sejak kapan sepinya nih? Ya mulai sekarang ini. Kemarin agak lumayan. Kemarin agak lumayan. Kira-kira faktor apa ini kalau bisa sepi gini? Kan biasanya kalau libur-libur tahun lalu kan mesti rame. Iya. Ya 1 mingguan lah Pak. 1 minggu ini. Kira-kira pengaruh apa ini sebenarnya kira-kira? Ya kena corona ini. Kemudian mungkin tempat-tempat usaha banyak ya. Ya, banyak yang tutup. Kemudian dari kendaraan juga yang masuk dari kota, luar kota Batu itu batasi ya Pak. Ya, jadi tempat usaha juga mungkin kurang ya. Kurang kayak warung makan ya. Warung makan banyak yang tutup. Yuan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Batu masih terus terjadi. Hal itu ditandai dengan naiknya kurva positif COVID-19. Berbagai langkah dan upaya terus dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah tingkat desa. Salah satunya dengan menyulap kampung menjadi destinasi wisata dan kampung tangguh COVID-19. Inilah kreativitas warga Dusun Gerdu, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, yang memberdayakan masyarakatnya dengan mengembangkan beragam tanaman toga untuk menangkal penyebaran COVID-19 di kampung setempat. Hal ini melatar belakangi pemerintahan Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, dengan terus menjaga lingkungan agar selalu bersih, di samping juga akan tercipta keindahan. Untuk menjaga lingkungannya tetap asri dan terkesan alami, dalam upaya menangkal penyebaran COVID-19 di Dusun Gerdu, setiap halaman rumah diwajibkan harus ditanami bunga, tanaman toga maupun sayuran, agar warga setiap kali membutuhkan tidak akan keluar kampung. Selain itu, di kampung Dusun Gerdu juga disiapkan wastafel atau tempat cuci tangan, dan tempat cuci tangan tersebut ditempatkan di depan masing-masing rumah warga. Salah satu warga mengatakan, dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan dan patuh dalam menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, semua itu sangat diperhatikan oleh warga, sehingga sampai saat ini tak satupun masyarakat yang terpapar COVID-19. Kalau dengan adanya kampung tangguh ini, alhamdulillah kami bersyukur sekali nggih. Di sini kita istilahnya membangun kampung ini dengan bergotong royong. Jadi dari semua lapisan masyarakat, baik dari itu bapak, ibu-ibu, semua bergotong royong membangun kampung ini. Tujuan kami membangun kampung ini adalah menjadikan kampung ini kampung wisata. Jadi kan di sini banyak seperti wisata seperti apel. Itu harapannya nanti ke depannya selain wisata seperti apel, nanti beliaunya juga mampir ke sini. Nah, itu nanti menambah income bagi warga kami. Terus apa Bu yang dilakukan ibu-ibu dalam upaya pencegahan COVID-19 di sini Bu? Alhamdulillah kalau di sini kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Setiap istilahnya kita mengadakan kegiatan, kita selalu menggunakan masker. Terus kita tidak lupa untuk cuci tangan. Terus kita juga selalu memperhatikan untuk tetap jaga jarak. Jadi setiap kegiatan istilahnya seperti tahlil atau pertemuan PKK, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Upaya lain untuk membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan menjadikan warga masyarakat tetap tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Warga Dusun Gerdu, Desa Tulungrejo menyulap kampungnya menjadi sebuah destinasi kampung wisata. Beragam lukisan mural juga terlihat di beberapa tembok pagar rumah warga yang isinya merupakan himbauan agar warga tetap mematuhi protokol kesehatan, hingga membuat suasana dusun yang berpenduduk kurang lebih 200 kepala keluarga ini jadi lebih indah. Selain itu, banyak spot-spot foto yang bisa dipilih oleh wisatawan yang berkunjung ke Dusun Gerdu, Desa Tulungrejo. Bukan hanya ornamen dan kondisi kampung yang bersih dan indah, namun kampung ini memiliki ratusan koleksi tanaman obat keluarga atau toga yang tersebar di sudut-sudut kampung. Tak heran jika kampung ini pun juga dikenal dengan sebutan Kampung Toga. Tak hanya itu, kampung wisata Gerdu ini juga ditetapkan oleh Polres Batu sebagai salah satu kampung tangguh Semeru. Alhamdulillah di sini
COVID untuk warga 0. Itu karena dari awal itu protokol kesehatan untuk di sini itu alhamdulillah sangat diterapkan. Sehingga masyarakat ini sangat peduli dengan kesehatannya. Dari awal adanya COVID itu masyarakat sudah antusias untuk penanganannya, mulai penyemprotan, terus penjagaan orang yang keluar masuk, nah itu sangat diperhatikan. Dan juga di sini ditunjang dengan berbagai macam tanaman untuk imun tubuh, itu sangat menunjang. Dengan adanya tanaman toga yang ada di sini juga itu sangat menunjang untuk kekebalan tubuh bagi warga sini. Yanto Yancung melaporkan.